Yosua pasal 4 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini adalah perkataan Yosua. Yosua adalah seorang tokoh Alkitab, ya. Dia adalah seorang pahlawan, dia adalah seorang hamba Tuhan. Saat dia hidup itu ada banyak Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa Israel. Dan dia melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tidak setia, yang dengan mudahnya mereka menyembah Allah lain. Oleh karena itu dia memberikan sebuah nasihat, ya, dia memberikan sebuah peringatan, bagi tepatnya mungkin seperti itu, sebuah peringatan dengan berkata, sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Perkataan ini menunjukkan bahwa Yosua ini berhadapan dengan umat Tuhan yang tidak setia. Mereka beribadah itu tidak tulus dan tidak ikhlas. Itulah yang menyebabkan bangsa ini tidak diberkati Tuhan. Jadi ini peringatan juga buat kita semuanya. Mari kita takut akan Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan itu dengan tulus dan ikhlas. Ini penting buat kita semuanya. Kalau tidak tulus, tidak ikhlas, itu hanya ikut-ikutan saja. Itu hanya istilahnya mengikuti arah angin saja, tidak punya pendirian. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dalam ayat firman Tuhan ini, Yosua memberikan pilihan. Sudahlah, kalian pilih saja. Mau beribadah kepada ilah yang nenek moyangmu dulu sembah, atau beribadah kepada Tuhan yang benar. Dan di situ Yosua memberikan sebuah penegasan. Apapun yang kalian pilih, inilah yang aku pilih. Apa yang dipilih Yosua? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita melihat bahwa di sekeliling kita pun ada banyak ilah di akhir zaman ini. Tetapi satu hal yang akan kita lakukan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang benar. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita merenungkan apa yang menyebabkan Yosua ini mengambil keputusan seperti itu. Keputusan kita itu akan menentukan langkah kita. Dan langkah kita itu akan menentukan apakah kita ini akan menjadi seorang pemenang ataukah orang yang selalu kalah. Jadi hati-hati dalam mengambil keputusan. Keputusan yang tepat itu akan membuat masa depan kita juga berjalan dengan baik. Tetapi keputusan yang salah akan membuat masa depan kita ikut rusak. Dan di dalam hal kita mengikut Tuhan, di dalam hal kita beribadah kepada Tuhan, saya ingin mengajak kita belajar dari seorang tokoh Alkitab ini, Yosua. Dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Pertanyaannya, mengapa Yosua mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan? Alasan Yosua mengapa dia bertahan, memutuskan, dan memilih beribadah kepada Tuhan Allah yang benar adalah karena di dalam ibadah ada janji berkat. Keluaran 23:25 berkata seperti ini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minuman. Jadi di dalam ibadah ada janji berkat, berkat terhadap kehidupan kita. Makanan dan minuman itu berhubungan dengan ekonomi kita, berhubungan dengan kehidupan kita. Kehidupan kita itu luas, dari hal ekonomi, masa depan kita, karir kita, ya, pekerjaan kita, cita-cita, harapan kita, semuanya terkandung di dalam hidup kita. Dan semuanya itu akan diberkati oleh Tuhan ketika kita setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, ketika kita ini tulus dan ikhlas beribadah kepada Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dan ya, Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ketika makanan kita diberkati Tuhan, minuman kita diberkati Tuhan, ekonomi kita diberkati Tuhan, masa depan kita diberkati Tuhan, itulah yang membuat kita akan hidup. Hidup di dalam artian bertumbuh dengan baik, ya. Hidup dalam artian kalau kita menggambarkan sebuah pohon, dia bertumbuh dengan subur, ya, daunnya lebat, dan dia menghasilkan buah tepat pada waktunya. Itulah yang dikatakan hidup yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Bukan hidup yang asal-asalan, tetapi hidup yang subur, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus beribadah kepada Tuhan. Jadi alasan pertama yang diambil Yosua adalah karena di dalam ibadah ada janji berkat. Oleh karena itu mari kita setia, taat, tulus dan ikhlas beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, apa alasan Yosua mengambil keputusan untuk dia dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan yang benar, ya. Alasan kedua adalah karena di dalam ibadah ada janji perlindungan. Ada janji perlindungan. Ketika kita tulus ikhlas, ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan berkata masih di dalam ayat yang sama, Keluaran pasal 23 ayat 25 tadi, bagian selanjutnya dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itu 25 bagian B. Jadi dengan kata lain, bahwa di dalam ibadah yang kita lakukan dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Dia melindungi kita, menjauhkan kita dari mara bahaya apapun, dari kejahatan manusia, dari sakit penyakit, dari virus yang mungkin saat-saat ini sedang merajalela. Kita tidak bisa menghindarinya, kita tidak bisa menghadapi dengan kekuatan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, jika kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Hanya Tuhan yang mampu menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Ini firman Tuhan. Kita lihat bagaimana manusia berusaha menjauhkan virus ini, bagaimana manusia berusaha mengalahkan virus ini. Tetapi kita perhatikan, ternyata kemampuan manusia sangat terbatas. Sementara manusia meneliti, ya, mencari obatnya, virus ini sudah berkembang duluan. Lalu bagaimana kita bisa menghadapinya? Satu-satu jalan adalah ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
ketika kita percaya penuh kepada kuasa Tuhan, dan ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita, dan Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit itu dari tengah-tengah kita. Hal kedua yang dikatakan Yosua ini sesuatu yang penting dalam hidup kita. Manusia itu butuh perlindungan. Dia tidak bisa melindungi diri sendiri. Dia membutuhkan orang yang lebih kuat. Dan ternyata tidak ada orang yang lebih kuat, karena masing-masing orang berusaha melindungi dirinya masing-masing. Lalu bagaimana? Kita mau berlindung kepada Tuhan. Kita mau berlindung kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu apa yang membuat Yosua dia tetap berpegang untuk beribadah kepada Tuhan? Alasan yang ketiga adalah karena di dalam ibadah ada janji keselamatan. Yang pertama tadi ada janji berkat, yang kedua ada janji perlindungan, dan yang ketiga ada janji keselamatan. Saya membacakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya di dalam ibadah itu kita sedang memberikan hidup kita kepada Tuhan yang sudah turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Dan di situ dia memberikan pengampunan dosa kepada kita, memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Untuk itulah kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam ibadah itu kita sedang mempermuliakan Tuhan. Di dalam ibadah itu kita mengingat bahwa Tuhan sudah menebus kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Jadi 3 hal ini ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwa di dalam ibadah ada janji berkat, ada janji perlindungan, dan ada janji keselamatan. Oleh karena itu mari kita memotivasi diri kita masing-masing, ya, supaya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita tulus dan ikhlas, setia dan taat untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Maka janji firman Tuhan ini, baik berkat, perlindungan, dan keselamatan, semuanya akan diberikan kepada kita semuanya. Amin.